Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna fatahna laka fathan mubina. Untuk menuju kemenangan Ism tasyafi bara'atun, tingkat penyakit ataupun mutus. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Kita ambil dari Al-Quran untuk syifa, untuk rahmah, kesembuhan, sembuh hati, sembuh batin, sembuh zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia menjadi keluarga besar penyejuk jiwa Gondang Legi, dan di situ saya banyak teman atau saudara. Untuk kesannya tetap semangat dan kompak untuk warga tercinta penyejuk jiwa Gondang Legi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lukman. Ya udah, terima kasih atas vlog dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya, alamat saya Karangsuko, Kecamatan Pagelaran. Awal mula saya bergabung penyejuk jiwa, saya diajak teman saya untuk dibawa ke sanggar penyejuk jiwa Gondang Legi untuk diruqyah. Dan alhamdulillah, setelah saya diruqyah, hati saya merasa sejuk dan tenang. Saya sangat bangga sekali setelah bergabung sama sanggar penyejuk jiwa Gondang Legi. Dan kesan saya selalu semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal, biasa dipanggil Inal. Alamat saya yaitu ada di Karangsuko, Pagelaran, Malang. Pertama kali saya bergabung di keluarga penyejuk jiwa Gondang Legi, yaitu melihat teman atau tetangga saya yang banyak mengikutinya. Karena di rumah saya tidak ada kegiatan, saya bisa bergabung dan meminta untuk bergabung ke keluarga penyejuk jiwa Gondang Legi. Dan hasilnya yaitu yang dulunya hati saya tidak tenang, itu bisa menjadi tenang atau mutmainah, yaitu jalan menuju syifa atau kesembuhan. Saya sangat berbahagia sekali karena mengikuti keluarga besar penyejuk jiwa Gondang Legi. Pesan dan kesan kepada keluarga penyejuk jiwa Gondang Legi yaitu tetap semangat, jaga kesolidaritasan atau jaga silaturahmi, dan sukses selalu. Dan tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabri. Bagaimana Anda bisa bergabung? Saya bergabung karena saya nggak percaya dengan hal tahayul. Oleh karena itu, saya ingin membuktikan, karena dengan ajakan teman untuk melakukan proses ruqyah. Untuk hasilnya, saya yang awalnya nggak percaya dengan hal tahayul, sekarang lebih mempercayainya, dan untuk nilai positifnya saya insya Allah sangat merasakannya dalam hal ibadah dan juga kegiatan-kegiatan positif. Untuk pesan dan kesan, jaga silaturahmi bersama keluarga dan juga hargai orang yang lebih tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muiz atau PY. Alamat saya Desa Putuk Rejo, Gondang Legi, Malang. Saya selalu pernah dekat dengan Kak Lukman, dan saya penasaran hal yang gaib, dan saya tidak gampang percaya kalau nggak ada
merasa lebih tenang. Dan saya di keluarga penyujuk jiwa memilih untuk menjadi eksekutor. Pesan saya, selalu semangat dan menjaga nama baik penyujuk jiwa Gondang Legi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sofiandi dari Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran. Saya bergabung dengan keluarga penyujuk jiwa karena saya saya dan keluarga. Akhirnya saya diajak saudara silaturahim ke rumah Kak Lukman. Terus saya berminat di Ruqyah. Dan alhamdulillah setelah di Ruqyah saya dikasih kesembuhan atau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat penyejuk jiwa. Baik, di malam kali ini saya ingin memenuhi nazar. Untuk subscribe kita kan sudah melampaui 500. Karena nazar saya setelah 500 kita ingin mengenalkan lebih jauh siapa sosok Gus Lukman dan keluarga penyejuk jiwa. Mari kita langsung wawancara. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebelumnya di sini kan pernah nazar untuk 500 subscribe. Setelah itu kita ingin mengenal lebih jauh, lebih dekat Gus Lukman beserta kru penyejuk jiwa yang lain gitu Gus. Sebelumnya saya mohon maaf ya, minta waktunya sebentar. Saya ingin tanya-tanya Gus. Itu sejak kapan ya Gus Lukman itu menjadi seorang praktisi ruqyah? Alhamdulillah sudah lama Bun ya. Ya sekitar 8 tahunan ya. Kurang lebih itu awal mula kita ya dari Sudimoro ya. Dari Sudimoro ini awalnya sebelum kita mengadakan membentuk keluarga penyejuk jiwa Gondang Legi. Tapi awal mulanya itu kita cuma praktisi ruqyah biasa aja. Kita mengadakan ruqyah di rumah. Terus alhamdulillah sama Allah itu banyak pasien yang diparingi syifa kesembuhan. Itu alhamdulillah. Terus dengan berjalannya waktu akhirnya kita kembali ke kampung halaman saya, ini Desa Purworejo. Iya, Desa Purworejo. Ya, alhamdulillah juga di sini pasien-pasien yang dulu mungkin saudaranya atau temannya itu ke sini juga gitu deh. Mungkin dari informasi yang sebelumnya. Ya. Terus untuk tujuan awal pembentukan Sanggar Penyejuk Jiwa itu Gus, pada dasarnya untuk apa ya Gus ya, kalau kami boleh tahu? Pertama, penyejuk jiwa ini kan berhubungan dengan keluarga ya. Keluarga tentang masalah pertama mau kita bentuk keluarga ini kan rumah ya. Berarti ini kita harus membentuk tentang baiti jannati ya, rumah kita harus kita jadikan surga kita. Untuk membentuk baiti jannati ini gak gampang. Kenapa gak gampang? Ini masalah jiwa ya Tuhan dan sulit mutmainnah untuk membentuk jiwa-jiwa yang tenang. Dan ini gak gampang deh. Iya. Karena begitu ini sudah jiwa tenang, insya Allah lah wadkhuli jannati. Tapi ya karena sudah jadi jannah, maksudnya surga itu. Tapi untuk menuju surga ini dan sangat gak gampang kan? Tentang seluruh nih lika-liku dan cobaan ya, tentang fitnatul mahya ya, fitnah lambe, fitnah lisan. Ini sudah ya sudah lumrah deh, sudah lumrah. Karena apa? Kita masih hidup dan ini sudah sandungan. Jangankan kita, Rasul kita aja pun itu sandungannya beliau sangat banyak, istilahnya lika-liku. Ya. Untuk sampai saat ini sudah berapa anggota ya Gus ya untuk keluarga penyejuk jiwa yang sudah bergabung di keluarga sini? Alhamdulillah ini sudah sekitar ada 30. Ya, sebagian ini kurang lebih ya. Sebagian memang murni dari teman-teman saya dulu yang sempat lama kita pisah karena saya garwo bersama uminya ini di Sudimoro, dan ini agak lama juga 8 tahun. Terus akhirnya kita kembali ke kampung halaman. Ini kan murni kelahiran saya. Akhirnya tadi sebagian teman-teman saya itu banyak yang main ke sini gitu deh. Terus sebagian juga ada dari pasien juga itu, termasuk adik juga ya. Kan punya riwayat juga ya. Ya alhamdulillah sekarang jadi sebagai keluarga. Ya, alhamdulillah itu atas Allah deh. Berarti kita sampai suatu rahim ke kita ya, bukan cuma sampai yang semua suatu rahim. Akhirnya kita dibangunlah keluarga, dan untuk menjaga ini semua saya butuh energi. Iya, yang khusus. Kenapa? Karena di sini nggak ada istilah guru murid, nggak ada. Fastabul khairat takja ya, kan takja pun ya. Kita membimbing sampean takja untuk kebaikan. Tapi kalau ada istilah guru murid itu bisa di padepokan, bisa juga ada di pondok, bisa juga ada di sekolahan. Nah, di sini saya nggak mau. Kita cuma saudara sama gitu. Jadi yang tua saya anggap sebagai orang tua saya, yang sepantaran dengan saya anggap dengan
ya saudara saya yang di bawah saya ini tangkap. Dan ini saya butuh energi yang khusus Power, super power kayak gitu ya Gus ya. Untuk pertanyaan berikutnya, mohon maaf ya Gus ya, sudah berapa orang ya yang alhamdulillah bisa disebutkan atas izin Allah? Iya, kalau dihitung dari itunya ya banyak punya. Iya, karena 8 tahun itu kan Nggak bentar. nggak bentar, panjang sudah apanya istilahnya kan lama gitu deh. Alhamdulillah, karena masalah syifa itu kan punya Gusti Allah. Manusia ini kan harus apa gitu, berikhtiar, ibu bersyariat. Hakikatnya ya Gusti Allah. Tapi alhamdulillah di sini mungkin yang masyarakat sini Purworejo ataupun dulu yang di Sidimoro, bahkan sebagian besar kan di adik-adik kita. Nah, ini alhamdulillah sama Gusti Allah, setelah dikasih syifa dengan cara diruqyah, alhamdulillah ya sudah bisa jadi keluarga kita. Dan alhamdulillah ya banyak lah itu alhamdulillah. Dan semua ini atas ridho Allah, bukan saya. Dan bukan saya, ya bukan kita. Ini murni illa binillah, atas izin Allah. Karena wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifa. Tapi Al-Qur'an ini ya Gusti Allah sendiri kan bilang kan tentang syifa wa rahmatul lil mu'minin. Karena Al-Qur'an ini selain syifa, selain untuk kesembuhan, rahmah bagi kita. Insya Allah semoga kita termasuk orang yang mukmin ataupun mukminah dunia. Amin. Lanjut untuk pertanyaan nomor 5 ya Gus ya. Kisah pilu apa yang pernah Gus Lukman alami saat melakukan proses ruqyah? Gini, ini yang pertama dulu tuh saya pernah ngeruqyah anak ya di pondok. Ini ya Allah, ini gak usah kita sebutkan ya pondoknya ya. Nah ini takutnya ada yang tersinggung. Ini di kaki Gunung Semeru. Ini kalau nggak salah di desa Karangpandan. Ini kita berhadapan dengan jin iblis. Ya, katanya itu jin iblis. Cuman saya pribadi tidak percaya dengan kata-kata jin. Dan masalah gaib kita harus percaya. Walladzina yu'minu bil ghaibi. Mukmin harus percaya dengan kegaiban. Kenapa? Karena Gusti Allah ini maha gaib. Niku. Cuman jin itu bilang dia katanya keturunan jin iblis. Dan dia pernah ketuanya dia, entah dia sesepuhnya dia dibunuh oleh kiai itu. Akhirnya selang bergantinya abad, jin anak keturunan jin ini balas dendam. Dan di pondok itu ada suatu santri yang sakit sangat luar biasa menurut saya, karena dia sudah dibawa ke medis, dia gak ada hasil. Dan amit meripatnya ini sampai mau menyatu. Dan kulitnya ini melepuh kayak ular. Dan rambutnya ini kalau kumat ini ditarik. Dan dia pendek bukan gara-gara dipotong, dia kan ditarik. Itu alhamdulillah setelah kita ruqyah sampai terjadi beberapa kali kesurupan, bahkan dia muntah darah atas Allah. Ini sampai ngeruqyah saya sampai sempat nangis juga karena pilu. Kenapa pilunya? Dia masih terlalu dini, masa hadapan dia masih jauh, dan dia terserang penyakit yang sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Ya, karena pertama dia berbau dengan penyakit kejiwaan juga sampai depresi. Terus dia berbau tohir karena kulitnya melepuh. Itu untuk aroma dia sangat anyir, amis, dan berbau itu juga ular. Itu. Dan ini sangat pilu bagi saya. Pilunya karena dia sekitar 4 tahun 5 tahun. Itu. Baik. Untuk selanjutnya, kenapa ya Gus Lukman kok mendirikan sanggar, bukan pondok pesantren atau yang lain sebagainya? Padepokan. Mungkin itu ya. Ya gini, tentang sanggar. Kata-kata sanggar, ini kata-kata sanggar bukan kalimat ya. Kalau kalimat mungkin surah. Surah itu musola. Ini sanggar. Sanggar ini kan tempat istirahat. Kalau padepokan ini condongnya ada guru, ada murid, dan pastinya ya ada apa ya? Ada berbau dengan kanuragan. Sedangkan di bidang saya ini ruqyah. Kalau pondok ini kurikulum tentang pondok ini harus full dan ada biaya juga. Karena apa? Harus nginap. Dan ini kita membentuk sanggar. Kenapa? Sanggar ini tempat peristirahatan. Di sini saya namakan sanggar rehab hati penyejuk jiwa. Tentang adabul qalbu, tatanan adab hati qalbu. Ini yang saya tata pertama. Kenapa? Begitu hati ini sudah kita tata, insya Allah lah sejuk jiwa kita. Dengan sejuknya jiwa kita, insya Allah
Itu karena ya jiwa kita sudah sejuk. Iya. Karena ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau jiwa ini sudah tenang, insya Allah lah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan untuk membentuk sanggar ini seperti jannati, ya ini kerja keras kita, Bun. Kenapa kerja keras? Karena yang kita rekrut kebanyakan ini ya sebagian memang ada anak pondok, sebagian kebanyakan kan kita ambil dari kisah saya. Kenapa dari kisah saya? Karena ya terus terang aja, saya dulu pernah dibikin nangis kan, Bun, ya. Ya istilahnya saya dulu pernah terjerumus, dan ini pun nggak harus kita ungkapkan. Itu bagaimana ya cara Gus Lukman untuk mempertahankan anggota keluarga penyejuk jiwa agar tetap solid dan kompak itu? ya, ini pertama, ini dari kesadaran adik-adik semua. Ini yang pertama, karena kalau dari jenengan semua tidak sadar secara kasarnya, egonya sampai ditinggikan lah, istilahnya itu ya egonya sampai nggak bisa. Salah satu. Ini saya bertahan pun secara gimana, ini tetap nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini masalah baiti jannati, ya karena ini kita mau membuat rumah kita kayak surga, Bun, ya. Ya ini pertama harus innallaha sabirin. Kenapa? Karena yang kita rekrut ini bukan anak-anak kecil kayak anak saya Akbar, bukan. Ini untuk adik-adik kita semua pernah mengalami kembang, peribahasanya merasakan. Oh ini pahit, oh ini manis, oh ini warna putih, oh ini warna hitam. Itu yang pertama, ini dari garwa saya, ini harus sabar. Kalau garwa saya ini dia alhamdulillah dia ceplos emang. Tapi kalau sudah ya sudah. Itu yang ini ya gimana ya, adik-adik ini harus sadar, istilahnya harus sadar berkaca ke diri masing-masing, karena ini beban yang sangat berat. Itu untuk kita dan untuk kita semua, wabil khusus keluarga besar penyejuk jiwa Gondang Legi. Apalagi ini kita sudah jadi sorotan. Kita sudah jadi sorotan. Kalau sudah kita jadi sorotan, berarti semua perilaku kita, entah hablum minallah ataupun hablum minannas, ini harus betul-betul kita jaga. Untuk pesan-pesan Gus, untuk keluarga penyejuk jiwa, juga untuk pemirsa mungkin yang melihat video kita, mungkin bisa disampaikan Gus Lukman sendiri. Ini kita aturakan dulu kepada wabil khusus untuk keluarga ya. Keluarga ini sangat penting. Kenapa penting? Ya karena kita yang sering ketemu bahkan tiap hari. Ya pesan saya pertama masalah ego adik-adik semua ini harus dijaga. Itu pertama. Yang kedua tentang masalah kerukunan, karena tujuan kita memang baiti jannati, ya sudahlah, gak harus saling, yang tua jangan merasa itu yang paling tua, yang muda jangan merasa yang paling muda. Iku peribahasane mokong, jangan. Yang lawas, aku yang paling tua, yang paling lawas, tinggi, jangan. Yang baru pun sama juga. Tadi saya pukul rata karena ini semua keluarga kita, dan harus kita sadar diri. Dan ini karena gini, kita butuh perjuangan. Dengan masalah, jangan gampang mendengarkan tentang wamin fitnatil mahya. Tadi ojo gampang menuruti omongannya wong. Iya, intinya gitu ya. Untuk satu dulur penyejuk jiwa Gondang Legi, ya dengan semua adanya konten kita, entah kita pengungkapan mitos, entah pun kita ruqyah, ya itu saya minta maaf ya diambil dari segi positifnya, karena manusia tidak ada yang sempurna ya, illa kecuali Nabi kita, Nabi Abu Muhammad SAW. Itu kenapa? Karena dia manusia paling sempurna, sudah dijamin masuk surga, dan beliaulah yang membawa kita dari jurang kebodohan, kegelapan, membawa kita yaitu ke agama Islam. Itu dibawalah kita untuk nur Allahu nurus samawati wal ard, itu biar sama Gusti Allah diparing cahaya bisa wal ard niku. Terus untuk ini ada informasi tentang masalah pengobatan ya.
ini kita adakan pengobatan gratis ini untuk malam Jumat. Malam Jumat. Jadi ini untuk siapa aja, monggo yang minat, tanpa terkecuali dari semua kalangan, semua jajaran, monggo yang minat untuk diruqyah jenengan mampir ke sanggar kita di Keluarga Besar Penyuju Jiwa Gondang Legi, dan ini gratis. Siapa aja monggo, dan ini saya ulangi lagi, ini gratis. Tiap malam Jumat bunyi. Tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat, dan usahakan jenengan nanti bawa madu. Bawa madu dan air botol. Dari botol aqua. Itu. Karena malam Jumat kita adakan roti pan. Alhamdulillah ini sudah berapa itu? 6 bulanan? Kurang lebih sudah 6 bulanan sampai kita terbentuknya Keluarga Penyuju Jiwa Gondang Legi. Alhamdulillah kita sudah ada keluarga sekitar 30-an deh ya. 30 lebih. Alhamdulillah sudah 30 lebih. Dan untuk pengobatan untuk malam Jumat Legi ini kita ada perendaman gratis. Ya, perendaman massal. Nah, ini kita terapkan di sumber sirah ya. Mungkin yang punya keluhan, mungkin menurut jenengan dohir sampai sehat, cuman masalah apa? Nafsu. Nafsu kita tidak tahu. Nafsu ini berbau dengan penyakit gaib. Kebanyakan kan itu deh. Saya rasa cukup Gus untuk pertanyaannya. Saya mohon maaf sudah mengganggu untuk waktunya nggih, Umi. Gus, saya cukup sekian mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat Penyuju Jiwa, jangan lupa share, like, dan subscribe di channel kita Penyuju Jiwa Gondang Legi. Nah, untuk proses ruqyah bisa menghubungi kontak person di bawah ini ya. Dan untuk viewers yang suka dengan acara kita Petualangan Malam atau Mengungkap Mitos, hubungi kontak person di bawah ya, dengan hashtag pagar nama, lokasi yang direkomendasikan ya, sama mitos tentang apa yang ada di daerah tersebut. Langsung kirim ke nomor di bawah ini, dikhususkan untuk daerah Malang. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.